Pernah kebayang nggak kalau ada sebuah naskah kuno, umurnya hampir 900 tahun, tapi isinya itu seperti peta untuk membuka rahasia-rahasia terdalam yang tersembunyi dari kita. Nah, janji itulah yang ada di dalam sebuah karya luar biasa yang bakal kita bedah bareng-bareng kali ini. Nah, ini dia kitabnya, Futuh Al-Ghaib. Keren ya namanya? Kalau diartikan, artinya itu penyingkapan hal-hal gaib. Wah, dari judulnya aja udah bikin penasaran kan? Emangnya hal gaib apa sih yang mau disingkap? Dan kebijaksanaan macam apa yang ada di baliknya? Dan di balik semua penyingkapan ini, ada satu sosok yang luar biasa. Seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dengar nama beliau saja, kita langsung tahu kalau setiap kata dalam kitab ini pasti punya bobot dan kedalaman yang luar biasa. Oke, jadi penyingkapan hal-hal gaib ini maksudnya apa sih? Eits, jangan salah sangka dulu ya. Ini bukan soal sihir atau ramalan. Sama sekali bukan. Ini lebih ke panduan, semacam guidebook gitu, buat ngebantu kita melihat realitas spiritual yang ada di balik apa yang kita lihat sehari-hari. Dunia batin kita, yang sering banget kita abaikan. Struktur kitab ini juga unik banget loh. Jadi ini bukan satu cerita panjang dari awal sampai akhir. Tapi isinya itu kumpulan 78 ceramah singkat yang disebut maqalah. Bayangin aja, ini kayak 78 pelajaran singkat spiritual langsung dari Syekh. Masing-masing dirancang untuk menuntun jiwa kita, pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Nah, karya sehebat ini pastinya lahir dari sosok yang juga hebat kan? Yuk kita kenalan lebih dekat dengan penulisnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau ini dikenal sebagai sang wali dari Baghdad yang pemikirannya tuh masih relevan banget sampai sekarang. Status beliau ini, wah istimewa banget. Beliau itu bukan cuma ulama besar atau wali, tapi garis keturunannya itu nyambung langsung ke Nabi Muhammad. Kebayang nggak? Koneksi spiritual inilah yang bikin setiap ajaran beliau jadi punya legitimasi dan kedalaman yang, ya, luar biasa. Oke, kita udah kenalan dengan penulisnya. Sekarang waktunya kita bedah isi kitabnya. Apa sih inti ajaran spiritual dari Futuh Al-Ghaib ini? Apa saja yang ditawarkannya buat menyingkap hal-hal gaib tadi? Yuk kita lihat beberapa tema utamanya. Salah satu konsep paling dasar di kitab ini adalah pembedaan antara dua dunia, dunia dan akhirat. Gampangnya gini, dunia itu digambarkan sebagai tempat yang sementara, fana, penuh ujian, dan sering banget bikin kita lupa sama tujuan utama. Nah, sebaliknya, akhirat itu tujuan yang abadi, fokus sejati buat jiwa kita. Jadi, inti dari perjalanan spiritual itu ya, bagaimana caranya kita bisa menavigasi dua dunia ini dengan benar. Terus, gimana caranya menavigasi dua dunia itu? Nah, kuncinya ada di kutipan ayat ini. Ini jadi landasan banget buat pemikiran Syekh. Dan lewat kutipan ini, kita bakal dikenalkan dengan satu konsep yang, wah, bisa mengubah cara kita memandang hidup. Konsep itu namanya tawakal. Nah, ini penting banget nih buat dipahami. Tawakal itu bukan berarti pasrah terus nggak ngapa-ngapain ya. Bukan. Tawakal itu artinya kita usaha sekeras mungkin, kasih yang terbaik. Abis itu, hasilnya kita serahkan sepenuhnya dengan ikhlas kepada kehendak Tuhan. Justru disitulah fondasi ketenangan batin yang sejati. Terus, mulainya dari mana nih perjalanan spiritual itu? Kata Syekh di ceramah ke-38, semuanya itu dimulai dari fondasi yang namanya sidqa, atau kejujuran. Maksudnya, ya kita harus selaraskan antara apa yang ada di hati dengan apa yang kita lakukan. Nggak ada lagi pura-pura. Yang ada cuma kejujuran murni di hadapan Tuhan. Jadi penting buat diingat, Futuh Al-Ghaib ini bukan cuma sekedar teks filsafat yang berat. Bukan, sama sekali. Kitab ini tuh disusun benar-benar sebagai panduan praktis untuk siapa saja yang lagi ada di perjalanan spiritual atau yang biasa disebut sang pencari. Kita bisa lihat kitab ini benar-benar kayak peta jalan buat jiwa. Topik-topiknya tuh dibahas satu persatu secara bertahap. Mulai dari kejujuran tadi, terus lanjut ke konsep fana atau peleburan ego, terus ngebahas lagi soal dua dunia, sampai ke hubungan antara si pencari dan yang dicari. Jadi, setiap ceramah itu kayak rambu-rambu di jalan yang ngebantu kita menavigasi dunia batin. Dari yang tadinya ragu jadi yakin, dari terikat jadi bebas. Sekarang pertanyaannya, kok bisa ya kitab dari abad ke-12 ini masih relevan banget, masih kena banget di zaman sekarang? Nah, mari kita coba renungkan bareng-bareng. Apa sih warisan abadi dari Futuh Al-Ghaib ini? Kuncinya, iya karena kitab ini ngebahas perjuangan yang dialami semua manusia, dimanapun, kapanpun, yaitu pergulatan antara tarikan dunia materi dan panggilan jiwa kita yang spiritual. Mau kita hidup di Baghdad 900 tahun lalu,
atau di kota besar sekarang, pertarungan batin ini ya sama aja kan? Dan ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Di tengah dunia yang super sibuk dan penuh distraksi ini, coba deh kita tanya ke diri sendiri. Kira-kira kebenaran gaib apa, realitas spiritual apa yang sebenarnya lagi kita lewatkan begitu saja setiap hari? Ini pertanyaan untuk kita semua, untuk direnungkan.